Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para musyahidin al-kiram dan para mustami'in al-kiram, alhamdulillah bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang diberikan untuk setiap ummah. Namun keutamaan daripada bulan Ramadan Allah khususkan untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ada 5 perkara keutamaan yang Allah khususkan di bulan Ramadan hanya untuk kita sebagai umat Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, "Wa'tiyal ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tihinna min qabli." Dinyatakan kata Rasulullah, ada 5 poin atau 5 perkara yang Allah berikan untuk umatku, kata Rasulullah, yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Daripada fadilah keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Apa itu? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma wahidatun. Fa innahu idza kana awal laila min syahri Ramadan, nazara Allah azza wa jalla ilaihim wa man nazara ilaihim lam yu'adzibhu abada. Yang pertama, kata Rasulullah, di malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan memandang hamba-hambanya dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan rahmatnya. Maka barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat di malam pertama Ramadan, maka orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Ya Rabb, insya Allah kita semua mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hadirin, bagaimana bisa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam pertama? Artinya Allah tidak akan memandang rahmat seorang hamba yang bermaksiat. Allah tidak akan memandang rahmat hamba yang melakukan hal yang diharamkan Allah. Maka berusahalah semaksimal mungkin di malam pertama bulan Ramadan agar kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melakukan taat kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khulufa afwahim hina yamsuna atyab indallahi min rihil misik. Dan dinyatakan di dalam hadis ini, kata Rasulullah, bahwa bau mulut atau aroma yang keluar dari mulut yang keluar dari orang yang berpuasa itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala aromanya lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Ya, nanti di akhirat kelak sebagaimana di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la khulufam saim atyabu indallah min rihil misik. Dinyatakan atyab indallah, akan terasa wangi ketika nanti di sisi Allah. Sehingga nanti di akhirat, di padang mahsyar, orang-orang bisa membedakan mana orang yang melazimkan puasa, mana orang yang tidak pernah berpuasa sama sekali. Orang yang melazimkan puasa akan tercium aroma yang begitu wangi dari mulutnya, menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang rajin melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun sebaliknya, jikalau bau mulutnya nanti di akhirat kelak menimbulkan bau yang tidak sedap, bau atau aroma yang tidak enak untuk dicium, maka menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang jarang berpuasa. Maka hadirin, ini yang kedua akan diberikan oleh Rasulullah, kata Nabi Muhammad, adalah bau atau aroma mulut orang yang berpuasa akan lebih wangi daripada minyak kasturi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah, annal malaikah tastaghfir lahum fi kulli yaumin wa lailah. Bahwa para malaikat Allah akan membacakan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan siang dan malam. Selama 1 bulan penuh, malaikat tidak akan pernah berhenti membacakan istighfar buat orang-orang yang melazimkan puasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, hadirin, disebutkan, fa innallaha azza wa jal ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Usaka an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surga untuk berhias, untuk memperindah dirinya. Dan Allah katakan, berhiaslah kalian hai surgaku, perbaguslah diri kalian hai surgaku, sebab mereka orang-orang yang berpuasa saat ini mereka akan menjadi orang-orang yang akan tinggal di dalammu atau menjadi penghunimu.
Maka oleh karena itu, ini yang keempat, bahwa surga telah disiapkan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Adapun yang terakhir, yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru laila ghafarallahu lahum jami'a." Kalau sudah masuk malam terakhir atau malam takbiran hadirin, setelah tuntas kita menjalankan puasa Ramadan, maka malam sebelum hari raya, di malam tersebut Allah ampuni semua dosa hamba-hamba yang melakukan ibadah puasa bulan Ramadan. Satu sahabat yang hadir kala itu pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar yang dinyatakan lebih afdal daripada 1.000 bulan, sehingga semua orang-orang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kesalahannya?" Maka kata Rasulullah, "La, itu bukan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar punya keutamaan tersendiri, tapi malam terakhir bulan Ramadan ya ahbab juga memiliki khususiyah, yaitu orang yang berpuasa 1 bulan penuh, yang menjalankan ibadah kepada Allah 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi pun memberikan ilustrasi. Kata Rasulullah, "Alam tara ilal ummal ya'maluna fa iza farighu min amalihim wufu ujuruhum." Disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah, "Bukankah kalian melihat jikalau ada seorang pekerja yang ditugaskan mengerjakan sesuatu dan setelah dia tuntas menjalankan pekerjaan tersebut, maka dia berhak mendapatkan upah dan bayarannya. Maka 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ayolah ahbabul kiram, mari kita gunakan kesempatan kita di bulan Ramadan ini. Perbagus, perbanyak ibadah saat kita mendulang daripada ampunan Allah dan rahmat Allah. Semoga khususi yang tadi diberikan Allah untuk umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan, saya juga kita semua para musyahidin, antum sekalian, dan semua muslimin di berbagai macam penjuru dunia mendapatkan 5 keutamaan yang dijanjikan Allah melalui lisannya Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.